Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah kita membahas latihan soal terkait dengan bab transformasi untuk persiapan ulangan harian. Dan soal yang pertama kita lihat di sini. Ditanyakan bayangan titik 2 negatif 9 oleh translasi T 5 dan 3. Nah, seperti pembahasan kemarin untuk translasi atau pergeseran, jika diketahui titiknya di sini adalah X, Y dengan pergeseran sejauh A, B, maka titiknya menjadi P, X ditambah A dan Y ditambah B. Seperti itu. Nah, kalau di sini berarti diketahui titik awalnya itu adalah 2 titik negatif 9. Nah, ditranslasikan sejauh 5, 3. Maka bayangannya adalah sini. Kita katakan saja di sini A ya titiknya, maka A aksennya menjadi 2 ditambah 5, kemudian negatif 9 ditambah dengan 3. Maka bayangannya adalah 2 tambah 5, 7, negatif 9 tambah 3 adalah negatif 6. Maka dari titik A2 titik negatif 9 ditranslasikan sejauh 5,3, maka bayangannya atau aksen menjadi 7 titik negatif 6. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini untuk soal yang kedua, diketahui titik A2 titik negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X. Koordinat bayangannya adalah, dan untuk refleksi atau pencerminan seperti pembahasan sebelumnya, di sini jika sumbunya dicerminkan pada sumbu X, maka awalnya titiknya X, Y, dia akan menjadi bayangannya menjadi X, negatif Y. Dan sumbu Y juga jika awalnya titiknya X titik Y, Y, maka bayangannya dia menjadi negatif X titik, negatif X, Y, dan seterusnya. Ya, seperti pembahasan sebelumnya. Nah, di sini ditanyakan titik A itu 2 titik negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X atau direfleksikan sumbu X. Nah, kita ketahui di sini kalau sumbu X awalnya X, Y, dia menjadi X, negatif Y. Awalnya di sininya X, Y, dia akan berubah menjadi X, negatif Y. Nah, maka bayangannya dia menjadi sini 2. Nah, awalnya kan X, dia tetap X. Maka di sini 2, maka di sini menjadi tetap 2. Jika di sininya negatif 5, ya, Y-nya negatif 5 dan bayangannya pada sumbu dicerminkan pada sumbu X, dia menjadi negatif Y. Maka di sini negatif 5 kali negatif di sini, maka menjadi negatif 5 kali negatif menjadi positif 5. Berapa? 5. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Di sini sumbu X awalnya titiknya X, Y menjadi X, negatif Y. Ini juga sama. Baik, selanjutnya soal yang ketiga. Di sini diketahui jika O pada titik pusat lingkaran dan P 4,5, maka bayangan titik P yang dirotasikan sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam adalah. Nah, di sini kita ketahui untuk rotasi seperti pembahasan kemarin, untuk tabel yang berlawanan arah jarum jam, jika diputar atau
dirotasikan sebesar 90 derajat, yang awalnya titiknya X, Y, dia menjadi bayangannya negatif Y, X. Ya. Kemudian kalau untuk 180 derajat, awalnya X, Y, dia berubah bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Dan untuk 270 derajat, awalnya X, Y, dia berubah menjadi bayangannya menjadi Y, negatif X. Selanjutnya, jika 360 derajat pada bayangan awalnya X, Y, maka jika dirotasikan sebesar 360 derajat, bayangannya kembali ke tempat semula atau tetap X, Y di sini. Ya, ini dengan menggunakan rumus, tapi ingat di sini adalah untuk yang rumus di sini adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau searah, beda lagi perhitungannya. Bisa menggunakan perhitungan dengan Kartesius, ya, digambar. Nah, ini kan menggunakan rumus. Nah, kita lihat di sini, titik awalnya itu P 4,5. Nah, dia dirotasikan 270 derajat. Berlawanan arah jam, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Ya. 270 derajat awalnya X, Y, dia berubah menjadi Y, negatif X. Untuk memudahkan kita tulis di sini X, Y, maaf di sini. Nah, 270 derajat maka dia menjadi Y, negatif X. Kan? Nah, kita masukkan satu-satu. Ini X. Nah, awalnya di depan, dia menjadi di belakang, ya, rumusnya. Y-nya tadinya di belakang, di sini menjadi di depan. Oke, kita putar, Y-nya tetap positif kan? Nah, di sini dia positif. Maka 5 kali positif Y, maka dia tetap 5. Nah, kemudian yang X, X-nya tadinya di depan jadi di belakang. X-nya berapa? 4. 4 dikali dengan negatif. Maka dia menjadi negatif 4. Ya Kak, ya diulangi. Ingat, yang ini adalah awalnya dari rumus ini. 270 derajat, awalnya X, Y, dia bayangannya setelah dirotasikan 270 derajat menjadi Y, negatif X. Nah, ini 4,5 4X 5Y, karena diputar sejauh 270 derajat dia menjadi Y, negatif X. Y-nya di depan. Nah, di sini 5 kali positif maka dia 5. 4 kali negatif maka dia menjadi negatif 4. Seperti itu. Maka jawabannya adalah 5, negatif 4. Selanjutnya untuk soal keempat. Bayangan dari 5.10 oleh dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K sama dengan 2 adalah, jadi ini didilatasi atau dikalikan sebesar 2, skalanya 2. Nah, kemarin kita juga sudah membahas terkait dengan rumus dilatasi adalah jika P, X, Y dengan dilatasi O, K maka tinggal dikalikan K kali X kemudian K kali Y. Nah, di sini ada titik 5,10 didilatasi dengan skala sama dengan 2. Maka jawabannya adalah 5 dikali 2 sama dengan 5 dikali 2 dan 10 dikali 2. Nah, maka berapa jawabannya? 10,20. Maka dilatasinya adalah awalnya 5.10 didilatasikan dengan skala sebesar 2, dia menjadi 10,20. Selanjutnya, selanjutnya untuk soal yang ke-5. Nah, di sini soal yang ke-5 itu ada 2 tahap. Yang pertama didilatasikan dan yang kedua dirotasi.
Nah, seperti pembahasan sebelumnya, ini di sini dicantumkan juga untuk lebih memudahkan. Ingat, dilatasi dikalikan, ini rumusnya, dan untuk rotasi ini yang berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, yang pertama kita kerjakan satu-satu. Titik A 2, -5. Nah, ini didilatasikan sebesar K-nya di sini 2. K aksen dia menjadi 2 kali 2. Dan -5 kali 2. Maka dia menjadi 4, -10. Oke, setelah didilatasikan, ini dirotasikan dengan pusatnya di O sebesar 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita katakan di sini aksennya berarti berapa? 4.-10. Nah, ini dirotasikan sebesar 180 derajat. Maka kita katakan sini double aksen ya, hasil rotasinya. Jadi, kayak kita hitung di sini. Awalnya X, Y. Kalau 180 derajat, dia menjadi apa? Dia menjadi, lihat di sini, 180 derajat menjadi negatif X, negatif Y. Negatif X, negatif Y untuk memudahkan di sini maksudnya. Nah, di sini ya, negatif X, negatif Y. Jadinya oke, di sini X-nya 4, negatif 10. X-nya 4, Y-nya negatif 10. Maka dimasukkan posnya tetap X di depan ya. 4 kali negatif X menjadi negatif 4. Kemudian negatif 10 dikali negatif. Maka negatif kali negatif jadi positif. 4 negatif 4, 10. Maka ini jawabannya. Ya. Negatif 4, 10. Awalnya didilatasikan, kemudian setelah didilatasikan, kemudian dirotasikan. Dan ingat, ini rumus untuk yang berlawanan dengan arah jarum jam. Diingat ya Kak, rumusnya untuk lebih memudahkan operasinya. Dan mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa membantu. Diulang-ulang materi videonya, dan hari ini kita pelaksanaan ulangan harian. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.